Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nama saya Ahmad Syarul Faas, NIM 21030377, dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa saja jenis dan macam-macam perangkat jaringan komputer, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertiannya. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun public. Dalam penggunaan jaringan private biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok riset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS Time Sharing System juga ditentukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1952, Transmission Control Protocol (TCP) berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System (DNS) juga telah ditemukan, dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web (WWW), dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan saya akan melanjutkan bab yang kedua tentang klasifikasi jaringan komputer terbagi menjadi 5, yaitu 1. Berdasarkan geografis, jaringan komputer terbagi menjadi Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MAN, Wide Area Network atau WAN. 2. Berdasarkan fungsi, terbagi menjadi jaringan client server dan peer-to-peer. 3. Berdasarkan topologi jaringan, topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, topologi tree, topologi linear. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. A. Jaringan terpusat. B. Terdistribusi. Yang kelima, berdasarkan media transmisi data. 1. Jaringan berkabel with network. 2. Jaringan nirkabel atau WiFi. Di bab ketiga saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer dibagi menjadi 6 bagian dan saya akan menjelaskan satu persatu. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan komputer. Pada pembahasan kali ini kami akan mengonfirmasikan tentang beberapa topologi jaringan komputer yang tersedia dan digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. 1. Bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation
dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. 2. Ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung sehingga menyerupai cincin dan berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antara data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 3. Star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang berhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar untuk membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. 4. Tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan yang menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star, namun dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hibrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. 5. Mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih ada dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dan menyediakan kabel. Dan yang bab terakhir, kita akan membahas tentang interkoneksi pada jaringan. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda. Interkoneksi antar operator telekomunikasi wajib dilaksanakan di Indonesia untuk memberikan jaminan kepada gangguan agar dapat mengakses jasa telekomunikasi. Jenis layanan interkoneksi. Layanan interkoneksi terdiri dari layanan originasi, layanan transit, dan layanan terminasi. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal, bergerak seluler atau bergerak satelit wajib menyatukan setiap jenis layanan interkoneksi yang disediakan dalam dokumen penawaran interkoneksi DPI. Interkoneksi antar penyelenggara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 per Kominfo 02/2006 tentang interkoneksi. Demikian yang saya jelaskan, mohon maaf apabila ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.